Metode penyelamatan jiwa ini membuat hati Qin Yining bergetar. Mereka harus menggunakan tulang putra kedua mereka untuk menyelamatkan putra sulung mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini akan membawa masalah besar bagi anak yang lain? Qin Yining bertanya dengan suara gemetar. Zhang Zong tidak mengatakan apa-apa. Mungkin hanya ada satu cara untuk menyembuhkan si Hao, dan itu adalah dengan memasukkan tulang abadi ke dalam tubuhnya. Risiko yang terlibat dalam melakukan ini terlalu besar. Untuk putra kedua mereka, itu sangat berbahaya. Jika terjadi kecelakaan, bahkan mungkin ada bahaya fatal. Keadaan si Hao sangat mengerikan. Dari waktu ke waktu, dia akan berpikiran jernih, dan di lain waktu, dia akan pingsan. Ada banyak simbol noda perunggu di tubuhnya yang membuatnya sangat kesakitan dan melahap kekuatan hidupnya. Saat ini, spiritualnya akan terpisah dari dunia luar lagi, tenggelam dalam keadaan tidak sadar. Jika tulang sejati primordial di dalam tubuh Kaisar Batu tidak rusak, maka dia mungkin akan sembuh dengan sendirinya. Sayangnya, itu sudah sangat rusak, kata Zhang Zong. Masalah terbesar dengan tubuh si Hao adalah bahwa ada jenis simbol tambahan di tubuhnya yang sangat kuat. Itu sudah bergabung dengan daging dan tulangnya. Tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Kutukan ini berasal dari jenis teks tulang tabu. Pikiran Qin Yining gemetar. Mencungkil tulang putra keduanya untuk menyelamatkan si Hao, ini adalah risiko besar bagi kedua anaknya. Pada saat itu, dia merasakan penderitaan yang tak tertandingi. Mengapa bencana harus menimpa mereka seperti ini? Jika tulang abadi ditanamkan ke dalam tubuh Kaisar Batu, ada kemungkinan 60 hingga 70 untuk berhasil. Itu bisa memungkinkan dia untuk bangkit kembali, dan di masa depan, bakatnya tidak akan ada bandingannya. Prestasinya luar biasa, Zhang Zong memberikan jawaban yang serius. Hanya 60-70% peluang sukses, si Ziling mengerutkan kening. Qin Yining menutup matanya, menenangkan dirinya. Kemudian, dia dengan hati-hati berpikir dalam hati sebelum berkata, dokter yang hebat, saya ingin tahu seberapa besar bahayanya terhadap anak kedua. Zhang Zong hanya bisa menghela nafas. Zhang Zong berpikir dengan hati-hati. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya, menjelaskan bahwa jika mereka mencoba menyelamatkan si Hao dalam situasi seperti ini, mungkin benar-benar ada bahaya bagi kehidupan Qin Hao. 30% kematian, 70% sehat. Namun, itu tetap berbahaya. Ini membuat si Ziling dan istrinya mengerutkan kening. Ayah, ibu, aku tidak butuh penyelamatan seperti ini, si Hao menjadi jernih kembali. Ketika dia mendengar diskusi mereka, dia sangat terguncang. Dengan sifatnya, bagaimana dia bisa membuat orang lain pergi sejauh ini untuk menyelamatkannya? Ini tidak adil untuk Qin Hao. Dia tidak menginginkan ini. Bahkan jika mereka mencoba membujuknya sebaliknya, dia tetap tidak akan setuju. Qin Yin menangis. Dia memeluk lengannya sambil tanpa suara meneteskan air mata. Putra sulung yang telah berpisah dengannya selama bertahun-tahun, kembali. Mereka bahkan belum bersatu kembali selama itu, namun hal mengerikan semacam ini terjadi. Segera setelah itu, si Hao pingsan lagi. Tubuhnya terlalu lemah. Si Ziling dan Qin Yining saling memandang, bingung harus berbuat apa. Mereka kemudian mengundang dokter lain untuk berdiskusi dengan mereka, namun hasilnya sama aja. Qin Hao diam-diam muncul. Dia mendorong pintu ke kamar dan berkata, ayah, ibu, saya mengerti. Jika Anda semua merasa bahwa saya dapat menyelamatkan kakak laki-laki saya, maka saya sudah membuat persiapan saya. Ketika Qin Yining mendengar ini, dia segera menariknya, sambil menangis dia berkata, ibu tidak akan membiarkan sesuatu yang berbahaya terjadi padamu. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi korban. Si Ziling juga menghela nafas. Mereka berdua adalah anak-anaknya. Ayah, ibu, aku akan mendengarkan semua yang kalian putuskan. Saya tidak akan menolak apapun yang perlu dilakukan. Kita bisa menyelamatkan kakak laki-laki kapan saja. Setelah berbicara, Qin Hao berbalik dan pergi. Mereka melihat putra sulung mereka yang tidak sadarkan diri, dan kemudian mereka melihat putra kedua yang berjalan keluar. Suami dan istri merasa sangat bertentangan. Jika kita menggunakan tulang abadi itu, ada kemungkinan 60 hingga 70% untuk bisa menyelamatkan Hao-er. Selain itu, putra bungsu juga akan memiliki kesempatan 70% untuk tidak terpengaruh, dapat hidup tanpa bahaya apapun, kata si Ziling. Tapi ada 30% kemungkinan bahaya. Kita mungkin kehilangan putra kedua kita, kata Qin Yining pelan. Qin Yining diam-diam meneteskan air mata,
ibu ingin menyelamatkanmu, tapi dia juga tidak ingin menyakiti adik laki-lakimu. Malam itu, jantung si Hao mulai berdetak kencang. Dia tiba-tiba membuka matanya. Ada seorang wanita yang menunjuk ke area di antara alisnya. Dia mencoba membunuhnya. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mati, dia tidak ingin mati dengan cara yang teduh seperti ini. Dia melepaskan teriakan ringan. Darah keluar dari mulutnya, menyerang orang ini. Energi yang kuat melonjak. Wanita ini berteriak ketakutan, segera menjadi jauh lebih tua setelah disapu oleh simbol makhluk tertinggi. Dia berubah menjadi wanita tua dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Si Hao berteriak, "Mengapa kamu melakukan ini?" Mendengar kekacauan si Ziling dan Qin Yining segera bergegas, mereka sangat terkejut dengan yang terjadi. Area di antara alis wanita itu terbelah. Tidak diketahui jenis metode apa yang dia gunakan, tetapi dia mengakhiri hidupnya begitu saja. Banyak sosok muncul di ruangan ini. Bukankah ini Qin Lan, murid inti dari klan Qinku? Dia datang untuk memberikanmu obat karena niat baik. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Seorang penatua berteriak. Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbaring di tempat tidur. Anak, apa yang terjadi? Qin Yining bergegas untuk menghentikan penatua itu. Apa yang terjadi? Dia membunuh Qin La. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bahkan jika dia tidak puas dengan klan Qinku, dia tidak perlu bertindak begitu kejam. Seorang wanita tua dengan tongkat kayu hijau berkata dengan penuh kebencian. Menyinggung klan Qin saya lagi dan lagi, apakah Anda pikir tidak ada dari kami yang berani menyentuh Anda? Orang lain berteriak. Ayah, ibu, kirim aku kembali ke negara batu dan biarkan aku mati dengan tenang dan bermartabat, bukan dengan cara yang teduh, si Hao berkata dengan tenang. Ketika si Ziling dan istrinya mendengar apa yang dia katakan, mereka segera menjadi marah. Kalian semua lebih baik tersesat, si Ziling meletus dengan kemarahan yang lebih besar, mengirim wanita itu terbang dengan tendangan. Tubuhnya meledak melalui jendela dan meledak di halaman. Si Ziling dan istrinya mengerti bahwa orang-orang ini pasti mendengar berita, takut tulang abadi akan benar-benar dipindahkan ke tubuh si Hao. Mereka ingin membunuhnya sebelum itu terjadi. Kalian semua lebih baik keluar, si Ziling meraung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi? Jika bukan karena indera spiritual si Hao masih tetap aktif dan membangunkannya, dia akan mati dengan cara curang. Si Ziling, jangan melewati batas. Putra sulungmu membunuh seorang murid di bawah garis keturunan langsung klanku. Sudah cukup buruk Anda tidak menghukumnya, tetapi Anda masih berbicara seperti ini. Kamu pergi terlalu jauh, kata wanita tua itu. Si Ziling meledak dengan amarah. Tombak emas muncul di tangannya. Dia siap bertarung. Dua individu bahkan melangkah maju untuk menentangnya dengan kekerasan yang sama. Qin Yining menjadi marah juga, jika sehelai rambut di kepala Hao terluka, Gunung Abadi bisa melupakan sekte mereka di alam bawah, ekspresi orang-orang ini menjadi dingin. Meskipun mereka marah, mereka semua menahannya. Itu karena identitas Qin Yining tidak biasa, dan garis keturunannya di alam yang lebih tinggi menang, jadi mereka mengendalikan segalanya. Terlepas dari ini, ada Qin Hao yang memiliki tulang abadi yang ditanamkan juga, dan pada akhirnya dia masih anaknya. Orang-orang itu mundur dan si Hao pingsan lagi. Si Ziling duduk di samping tempat tidur dengan tenang. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Mereka berdebat tentang hal yang akan mereka lakukan. Si Ziling menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia terlihat hebat dengan kekuatan yang dapat mengguncang dunia, tetapi seberapa banyak penderitaan dan kesulitan yang dia alami selama ini. Itulah hasil yang dia perjuangkan sendirian. Sementara itu, apa yang kami lakukan? Kami tidak pernah merawatnya, tidak pernah menyelesaikan misi kami sebagai orang tua. Kami belum melakukan apapun untuknya. Qin Yining menangis. Dia duduk di depan tempat tidur sambil memegang tangan si Hao. Tapi bagaimana dengan anak kita yang lain? Betapa tidak adil dan menyedihkannya ini baginya, kata Qin Yin. Kami tidak bisa khawatir tentang itu. Jika putra kedua kami merasakan gejolak batin maka biarlah. Menyelamatkan Hao adalah hal yang paling penting, atau dia akan segera mati. Si Ziling tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka melakukan ini. Ayah, apakah kamu akan mencungkil tulangku? Pintu didorong terbuka. Qin Hao muncul, wajahnya tampak tenang. Matanya dalam saat dia berdiri di sana, tidak lagi melangkah maju. Tidak apa-apa, ayah, ibu, jika kalian berdua merasa ini bisa menyelamatkan kakak laki-laki,
maka datanglah dan ambil tulangku, kata Qin Hao. Nak, kamu tidak perlu terlalu memikirkan banyak hal. Di hati kami, kamu dan kakakmu sama-sama penting. Kami tidak akan pernah menjadikanmu sebagai korban, Qin Yining berkata sambil meneteskan air mata, tampak sangat kesakitan. Raja Perang Negara Batu dari wilayah gurun, Raja Ming, dan Raja Peng telah datang untuk berkunjung. Tolong buka gerbang gunung. Banyak wajah orang gunung abadi berubah. Ini adalah era tanpa dewa, dan bahkan para ahli tertinggi sulit ditemukan, namun negara batu secara tak terduga memiliki 3 ahli tertinggi. Di luar gerbang gunung, Raja Ming, Raja Perang, dan Peng 9 berdiri bersama, dan di belakang mereka ada banyak ahli yang kuat juga. Akhirnya, klan Qin membuka gerbang gunung, mengundang mereka masuk. Mereka mengira bahwa mereka datang untuk Si Hao, jadi kemungkinan besar mereka tidak di sini untuk bertarung. Namun, orang-orang Gunung Abadi masih merasa khawatir. Ketika sesuatu terjadi pada Si Hao, Raja Perang, Peng 9, dan yang lainnya mengerahkan semua kekuatan untuk memperoleh semua jenis perawatan kuno dan meminta sekte besar untuk obat-obatan suci. Mereka mengabaikan semua biaya. Selama mereka bisa menyembuhkan Si Hao, mereka bersedia membayar berapapun harganya. Hari ini, mereka membawa obat-obatan pil dalam jumlah besar dan bahkan memperoleh sebatang obat suci. Ketika raja-raja tua melihat wajah pucat kematian Si Hao, suara mereka semua gemetar dan air mata tua jatuh. Yang mulia, Anda harus bertahan dan hidup. Seorang raja tua berkata. Namun, mata Si Hao tertutup, tetap tidak sadarkan diri. Bawa mangkuk dan larutkan setengah dari pil suci ini, Raja Perang berbicara. Selain sebatang obat suci, mereka juga mendapatkan setengah pil. Ini adalah obat kelas suci yang memiliki efektivitas surgawi. Dia menyuruh Si Hao menelannya. Obat ini bisa memperlambat kegagalan organ dan meningkatkan vitalitasnya. Ada yang tidak beres. Mangkuk ini memiliki sedikit esensi spiritual yang diaduk dengan kacau. Raja Perang cukup berpengetahuan tentang dao obat, atau dia tidak akan menjadi orang yang melarutkan pil suci. Dia dengan cepat mengeluarkan cairan spiritual, memperbaikinya di kekosongan dan memisahkannya dari mangkuk itu. Dia mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihatnya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba meledak dengan sangat marah. Siapa yang membawa mangkuk ini? Apakah Anda ingin mati? Itu terlihat seperti mangkuk spiritual, tetapi sebenarnya itu adalah mangkuk sial. Ada pola kutukan yang diukir di dalamnya. Jika seseorang terus menggunakannya, itu akan membawa bahaya yang sangat besar bagi pasien. Ketika Raja Perang mengatakan ini, semua Raja Negeri Batu meledak dengan kemarahan. Peng 9 mengulurkan tangan besar dan meraih leher individu yang mengirim mangkuk dengan satu gerakan, membawanya. Mata individu ini segera berguling ke belakang dan tidak sadarkan diri, mereka langsung mencari lautan kesadarannya. Namun, dia adalah bawahan dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka tiba-tiba menemukan masalah lain. Ada seseorang yang mencoba membunuh Kaisar Batu, dan yang mulia yang secara pribadi menghentikannya. Raja Ming tiba-tiba berdiri dan meraung marah. Klan Qin, apakah kalian semua ingin mati? Apakah kamu ingin dimusnahkan? Raja Perang berteriak lebih keras. Siapa yang bertindak dengan kurang ajar seperti itu? Sekelompok orang tua muncul. Kamu menyakiti Kaisar Klan Batuku, namun kamu masih bertindak begitu bermartabat. Apakah kamu ingin mati? Sosok tingkat raja yang relatif lebih muda berteriak. Klanku menyelamatkan batu kecil itu karena niat baik, namun kalian semua belum membalas kami dengan rasa terima kasih, melainkan fitnah, kata wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau berkata dengan wajah tertunduk. Peng 9 berkata, hanya dari bagaimana Anda dengan arogan memanggil batu kecil Kaisar Negara Batu saya sudah tahu apa yang Anda pikirkan di dalam. Dia membentuk cakar peng yang berwarna emas dan tajam menyerang ke depan, itu memecahkan tongkat kayu hijau itu dan meraihnya sekaligus seolah-olah dia adalah burung kecil, hampir mengakhiri hidupnya begitu saja. Pakar tertinggi klan Qin mengambil tindakan. Raja Ming mengambil tindakan, meledakkannya kembali. Si Ziling dan istrinya menjaga tempat tidur Si Hao, tidak menghentikan mereka. Mereka juga marah. Mereka tidak pernah berharap orang-orang ini terus-menerus memainkan trik kotor. Anda berani mengancam untuk mengakhiri gunung abadi saya, kata pakar tertinggi klan Qin berkata dengan marah. Sementara itu, Raja Ming dan Raja Peng juga naik. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Artefak magis surgawi muncul di belakang mereka,
siap untuk melepaskan serangan paling kuat setiap saat. Sementara itu, di belakang tiga ahli tertinggi, tokoh-tokoh tingkat raja itu semuanya mengeluarkan senjata mereka. Ketika Gunung Abadi melihat mereka semua dikelompokkan seperti ini, Gunung Abadi benar-benar dibayangi. Mengganggu negara batuku seperti ini dan mempermalukan Kaisar Batuku, kalian semua pantas mati, kata seorang tokoh tingkat raja. Dia menyerang lebih dulu, meretas keluar, para tetua Gunung Abadi malah merasa khawatir. Mereka dengan cepat menyingkir. Alasan utamanya adalah karena pihak lain terlalu kuat. Tiga ahli tertinggi agung memimpin kelompok tokoh tingkat raja ini. Sebuah istana besar meledak, berubah menjadi pecahan-pecahan. Kalian semua telah melewati batas, penatua klan Qin meraung, wajah ahli tertinggi klan Qin jatuh. Meskipun Gunung Abadi memiliki artefak magis seperti ini, dengan hanya satu orang yang menggunakannya, bagaimana mereka bisa membandingkannya? Bahkan jika mereka mengaktifkan semuanya, mereka mungkin belum tentu dapat memblokir tiga ahli tertinggi yang memegang artefak magis surgawi. Jika Kaisar Batu tidak terluka, apakah kalian semua berani bertindak seperti ini? Jangan lupa siapa yang menjungkir balikkan Gunung Abadi Anda saat itu, kata Peng Sembilan, tangannya dikencangkan dengan paksa. Wanita tua itu berteriak sedih saat banyak tulang patah. Kemudian, dia dilempar ke tanah, wanita itu langsung pingsan. Kultivasinya telah hancur. Jika kalian semua tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan, maka ini adalah perang. Siapa yang ditakuti oleh negara batuku? Raja Ming berbicara. Beberapa tetua dari klan Qin merasa berkonflik, serta sedikit penyesalan. Itu karena mereka benar-benar khawatir si Ziling dan istrinya akan memasukkan tulang abadi ke dalam tubuh si Hao. Akibatnya, mereka sangat berharap dia mati, tidak ingin orang tuanya membuat pilihan itu. Pada akhirnya, mereka mendorong keluar seorang pelayan tua yang kultivasinya tidak normal dan mengatakan bahwa dialah yang memutuskan untuk melakukan ini tanpa meminta persetujuan siapapun tentang masalah ini. Tepat pada saat inilah langkah kaki terdengar. Api perak muncul di jalan, menutup dengan cara yang tidak cepat atau lambat. Aura yang kuat dan suci terpancar. Itu tepatnya Qin Hao. Di tangannya ada tombak perak. Dia mengarahkannya ke depan. Jika kamu ingin bertarung, apakah kamu pikir kami takut? Saya ingin melihat siapa yang akan menghapus warisan di sini. Qin Hao mengenakan pakaian magis surgawi. Pada saat ini, dadanya bersinar. Simbol meletus dalam jumlah besar, juga warna perak. Raja Perang, Raja Peng, dan yang lainnya secara alami tidak takut. Namun, mereka sudah tahu bahwa mereka membutuhkan pemuda ini untuk menyelamatkan si Hao, jadi mereka tidak menganggap kata-katanya bukan apa-apa. Si Ziling dan istrinya menghela nafas. Putra kedua mereka datang, jadi mereka tidak punya pilihan selain berdiri dan mencoba menengahi. Mereka tidak bisa membiarkan situasi menjadi lebih buruk. Peng Sembilan mengambil tindakan, menghancurkan kambing hitam itu berkeping-keping dengan satu serangan. Di sisi lain, wajah semua orang dari klan Qin menjadi gelap. Tepat pada saat ini, si Hao bangun dan berkata, "Ayah, Ibu, aku tidak menginginkan tulang yang abadi. Jika seperti ini, aku lebih baik mati." Dia memandang Raja Perang, dan yang lainnya dan berkata, "Temani aku kembali ke negara batu." Qin Yining meraih tangannya. Si Hao dengan lemah menghibur, "Ibu, jangan menangis. Aku benar-benar tidak ingin tulang adik laki-laki. Aku sudah mengalami semua ini, jadi bagaimana aku bisa membuatnya mengalami hal yang sama?" Qin Yining menangis keras, merasakan kesedihan yang tiada taraf. "Raja Perang, Raja Peng, angkat aku," kata si Hao. Beberapa raja mengangkatnya, menjaga di sisinya. "Saya sudah melihat ayah dan ibu saya, jadi saya tidak menyesal lagi. Saya masih memiliki dua permintaan. Salah satunya adalah kembali ke negara batu untuk melihat-lihat, dan yang kedua adalah mengubur diri tidak terlalu jauh dari desa batu. Saya ingin tinggal di sana." Raja Perang dan yang lainnya merasakan kesedihan yang tak tertandingi. "Yang mulia, Anda pasti akan menjadi lebih baik. Kami tidak tahu di mana desa batu berada. Tempat itu terisolasi dari dunia luar. Namun, saya percaya King Feng akan segera muncul. Mereka tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ayo pergi, kembali ke Stone Country," si Hao berkata dengan lembut. Segera setelah itu, dia pingsan lagi, karena dia terlalu lemah. "Kamu tidak bisa membawanya pergi. Tidak mungkin dia bisa melakukan perjalanan melalui kekosongan dalam kondisinya saat ini."
Dia tidak bisa menangani siksaan seperti itu. Si Ziling berbicara untuk menghentikan mereka. Raja Perang, Raja Ming dan yang lainnya mengangguk. Kondisi Si Hao terlalu mengerikan. Akhirnya, pil setengah suci dilarutkan ke dalam cairan obat yang harum dan dituangkan ke dalam mulut Si Hao. Keesokannya, Si Hao bangun. Ketika dia melihat cahaya warna-warni pagi yang memenuhi halaman, dia menghela nafas. Dia tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Semua orang terkejut. Kondisinya tampaknya telah sedikit membaik. Tepat pada saat ini, orang-orang Gunung Abadi menerima lebih banyak tamu. Beberapa orang datang untuk berkunjung. Segera setelah itu, Xia Yuyu, Xiao Tian, Zhou Yuhao, Yan Xin dan yang lainnya dari murid paviliun mending surga datang. Kalian semua datang, Si Hao tersenyum, tetapi kulitnya sangat lemah, menyebabkan orang-orang ini menghela nafas. Mereka benar-benar tidak tahan melihatnya mati. Mereka semua merasa emosional. Segera setelah itu, singa berkepala 9, gagak api, pelangi luan, dan yang lainnya yang ditemui Si Hao di 100 pegunungan yang menghancurkan datang. Terlepas dari ini, kakek leluhur 9 roh Raja Singa berkepala 9 juga datang. Mereka tampak sangat sedih, mereka semua merasa tidak berdaya tanpa ada cara untuk menyelamatkan Si Hao. Bisa melihat kalian semua lagi sudah membuatku sangat bahagia, kata Si Hao. Setelah itu banyak orang datang, mulai dari Pangeran Negara Api, Master Sekte Misteri Besar, pakar tertinggi naga banjir hijau klan laut telah tiba dan lainnya. Orang-orang dari kekuatan besar di seluruh penjuru datang menemui batu kecil untuk terakhir kalinya untuk mengantarnya pergi. Mereka baru saja berhasil melewati bencana besar dan mengagumi prestasi Si Hao. Tanpa dia, siapa yang tahu betapa kacaunya alam bawah? Selain ahli di darat, para pembudidaya klan laut juga datang. Hari itu, tamu berdatangan tanpa henti. Ada terlalu banyak orang yang datang. Perumahan Gunung Abadi hampir tidak bisa menampung semuanya. Pengaruh batu kecil itu terlalu luar biasa. Bahkan klan Qin merasa sedikit khawatir. Pada akhirnya, Si Ziling, Raja Perang dan yang lainnya menghentikan mereka. Mereka tidak bisa membiarkan mereka mengunjunginya lagi, atau itu akan memperburuk situasi Si Hao. Kaisar Batu, tubuhmu membawa penyakit. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk mengukir teknik berharga Kun Peng sekarang untuk mencegahnya mati? Tuan Gunung Abadi bisa datang berkunjung, karena mereka masih pemilik tempat ini. Namun, mereka diawasi secara rahasia oleh Raja Perang, Si Ziling dan yang lainnya. Itu adalah tetua klan Qin yang mengatakan ini sekarang. Apa yang kamu coba katakan? Peng 9 segera berdiri untuk menatap mereka. Raja Ming menjadi marah, berkata, Kaisar Batu menghabiskan sebagian besar waktunya tidak sadar dan hanya memiliki sedikit waktu ketika dia bangun, kamu masih berani bersekongkol melawannya. Agar dia membuang energinya untuk mengukir simbol yang begitu rumit dan misterius, apakah kamu ingin dia segera mati? Dia tahu bahwa klan Qin secara alami ingin Si Hao memberikan teknik berharga tertinggi kepada Qin Hao. Raja-raja tua selalu bertahan dalam diam, karena mereka benar-benar membutuhkan tulang abadi itu untuk merawat Si Hao. Kalau tidak, mereka akan bertindak sejak lama. Ketika Si Hao mendengar ini, dia memberi isyarat agar mereka tidak marah. Sambil menghela nafas, dia berkata, ini kecerobohanku. Saya selalu tidak sadar, dan bahkan ketika saya bangun, saya tidak punya cukup energi. Dia berhenti sejenak dan berkata, bawalah tulang yang berharga. Saya akan mengukir teknik Kun Peng di atasnya. Raja Perang, Peng 9 dan yang lainnya sangat terkejut. Seberapa rumit dan mendalam teknik Kun Peng. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diukir dengan santai. Haur, kamu tidak boleh. Si Ziling dan istrinya menghentikannya. Aku sudah membuat keputusan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia ingin meninggalkan teknik ini untuk negara batu. Dia juga harus mengirim salinannya kembali ke desa batu. Dia tidak ingin teknik Kun Peng hilang dalam warisan. Dia ingin meninggalkannya di dunia ini. Malam itu, dia menyuruh semua orang pergi, dan kemudian dia mulai dengan hati-hati menuliskan simbol-simbol itu. Ketika Si Ziling masuk, dia melihat ada darah di sekujur dadanya. Dia segera berteriak untuk menghentikannya dengan paksa. Mereka semua melakukan segala yang mereka bisa untuk menentangnya, tidak mau dia melanjutkan. Sepertinya bahkan jika saya melakukan segalanya, saya hanya bisa mengukir setengah dari misteri yang sebenarnya. Si Hao menghela nafas pelan. Tiba-tiba sekelompok orang lain datang,
Kakek kepala, Si Hao membuang potongan tulang di tangannya. Hampir semua orang dari desa batu bergegas. Kepala lama Si Yunfeng memimpin semua orang, dan di belakangnya ada Si Fei Jiao, Si Linghu, King Feng, Pi Hou, Hu Zi, dan yang lainnya. Ada juga banyak paman dan bibi. Nak, kami telah berbuat salah padamu. Mari kita pulang. Kepala desa tua itu gemetar saat dia membelai kepala Si Hao. Kamu tidak bisa dirawat di sini dan hanya akan mati. Mari kita kembali ke desa. Pasti akan ada cara untuk memperlakukanmu di sana, kata Ermeng. Ketika Si Hao mendengar ini, Si Hao ingin tersenyum, tetapi air mata mengalir di wajahnya. Ayo pulang, ayo kembali ke desa batu. Aku merindukan kalian semua.